Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 12. We will present our discussion about true experimental design. Okay, I will introduce our group member. The first is myself, Elsa Agustina, as first speaker, and the second is Putri Anisha as the second speakers. Before we start our presentation, let's say Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will start. Put PPT-nya. The first, I will explain about the definition of experimental research. Experimental research is part of quantitative research, the basic characteristic of which is the treatment. Experimental research can be divided into three types, namely pre-experimental, true experimental, and quasi-experimental. Through experimental research, because the subject group was chosen at random, there was a comparison group to the group being treated, and there was control over the condition in order to minimize the influence of other variables atau counters. The hope that arise in the research result of obtained are the influencer of treatment factor. Jadi penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Penelitian eksperimen punya ciri tersendiri yang membedakan sama penelitian kuantitatif lain, yaitu adanya perlakuan atau treatment, juga adanya pengontrolan dan pengamatan. Nah, penelitian eksperimen ini direkomendasikan untuk meneliti di bidang pendidikan. Dinamakan penelitian eksperimen sesungguhnya karena kelompok subjek dipilih secara random, adanya kelompok perbandingan terhadap kelompok yang diberi perlakuan, serta adanya pengontrolan terhadap kondisi guna meminimalisir pengaruh variabel lain. Harapannya yang muncul adalah hasil penelitian yang diperoleh merupakan pengaruh dari faktor treatment. Next, Put. Criteria of true experimental research. According Ari Kunto, number 1 is the condition that exist in the environment affect the students from the experimental. So if there is a difference in result, it is because of the treatment. Number 2 is the difference in the final result is the effect of given treatment to the experimental group for the group that is given and not given treatment. Number 3 is before the experiment was carried out, the condition of the two groups were the same so that the description of the final result could truly be the result of the presence or absence of treatment. 5 is if the experimental research is carried out on people, it is hoped that members of the experimental group and comparison group will not be affected by their status. Jadi kriterianya adalah nomor 1, kondisi yang ada di sekitar atau yang diperkirakan mempengaruhi subjek yang digunakan untuk eksperimen
sebagiannya dibuang, sehingga apabila perlakuan selesai dan ternyata ada perbedaan antara hasil pada kelompok eksperimen dan kelompok perbandingan, perbedaan hasil ini merupakan akibat adanya perlakuan. Yang nomor 2, ada kelompok yang tidak diberikan perlakuan, difungsikan sebagai pembandingan bagi kelompok yang diberi perlakuan. Pada akhirnya, eksperimen hasil pada kedua kelompok dibandingkan. Perbedaan hasil merupakan efek dari pemberian perlakuan kepada kelompok eksperimen. Yang ketiga, sebelum dilaksanakan eksperimen, diusahakan kondisi kedua kelompok sama sehingga paparan tentang hasil akhir dapat benar-benar merupakan hasil ada dan tidaknya perlakuan. Yang keempat, kalau penelitian eksperimen dilakukan terhadap orang, diharapkan agar anggota kelompok eksperimen merupakan kelompok perbandingan tidak terpengaruh akan status, sehingga hasil eksperimen tidak terkena efek samping yang disebabkan anggota kelompok tergantung atau pembanding menyadari statusnya sehingga ada upaya dari mereka. Next. The next is through experimental research design. Bisa dibaca ya PPT-nya. Nomor 1, randomized subject. Jadi desain penelitian ini merupakan desain penelitian yang cukup banyak dilakukan dalam penelitian through eksperimen. Desain dalam penelitian eksperimen ini menggunakan kelompok perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok perbandingan dilakukan secara acak dengan prinsip random assignment. Dalam desain ini dapat dipahami bahwa penelitian melakukan uji atau pengukuran terlebih dahulu sebelum melakukan perlakuan atau pretest dan setelah perlakuan atau posttest. Desainnya bisa dilihat di PPT. Yang 0,11 itu bisa diartikan pengukuran sebelum perlakuan. Yang X1 itu kelompok yang diberi perlakuan. Yang 0,11 itu bisa diartikan sebagai pengukur sebelum perlakuan, dan 0,21 itu pengukuran sebelum perlakuan. X2 itu kelompok yang diberi perlakuan. 0,22 itu pengukur setelah perlakuan. Next, put. Yang kedua adalah Solomon Tree Group Design. Bisa dibaca ya teman-teman PPT-nya. Nah, desain penelitian ini menggunakan 3 kelompok, di mana 2 kelompok tersebut merupakan kelompok pembanding. Salah satu kelompok pembanding ada yang diukur sebelum eksperimen dilakukan. Ketiga kelompok diacak dengan prinsip random assignment
Peneliti melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan diberikan pada kelompok perlakuan. Pada desain ini, salah satu kelompok pembanding tidak melakukan present tetapi terkena perlakuan X. Meskipun menerima perlakuan eksperimen, tetapi fungsi sebagai kelompok pembanding. Desainnya seperti di bawah itu, di PPT. Next, Bud. Selanjutnya adalah Solomon-4 Group Design. Bisa dibaca teman-teman PPT-nya. Yang Solomon-4 Group Design. Nah, jadi desain ini dapat membuat beberapa perbandingan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan penelitian X. Pada desain ini memiliki kelompok perbandingan yang lebih besar, lebih banyak, dan merupakan perluasan dari desain sebelumnya, yaitu dengan memasukkan satu lagi kelompok pembanding. Dengan 4 kelompok menjadikan kekuatan yang lebih besar karena menggabungkan keuntungan beberapa desain lain. Desain ini memiliki 2 kelompok yang diberi pretest dan 2 kelompok tanpa pretest. Salah satu kelompok yang diberi pretest dan salah satu kelompok tidak diberi pretest menerima perlakuan eksperimen. Hal ini menjadi peneliti menggunakan 2 kelompok atau grup pembanding. Ketiga kelompok diacak dengan prinsip random assignment. Peneliti melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan diberikan pada kelompok perlakuan. Desainnya seperti yang ada di PPT. Next, Put. Selanjutnya adalah factorial design. Nah, penelitian factorial design ini modifikasi dari true experiment, yaitu memungkinkan adanya variabel moderator yang mempengaruhi treatment terhadap hasil. Penelitian ini harus terdapat pengukuran sebelum treatment. Penelitian ini juga disebut penelitian bifaktor karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas yang dijadikan faktor. Dalam kedua faktor tersebut, secara teoritikal dapat interaksi. Next. Nah, selanjutnya itu adalah factor affecting true experiment design. Jadi ada 4, yaitu historical, maturation, regression, dan pretesting. Yang pertama, historis. Itu mengacu pada munculnya suatu kejadian
yang bukan dari perlakuan eksperimen, tetapi dapat mempengaruhi performasi pada variabel bebas. Sebagai contoh itu, faktor historial adalah latar belakang atau pengalaman belajar pada jenjang pendidikan sebelumnya. Yang kedua, maturation. Itu mengacu pada perubahan fisik atau mental pada diri subjek selama suatu periode waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi performasi pada pengukur variabel terikat. Khususnya dalam studi yang diselesaikan dalam waktu yang panjang, subjek dapat menjadi, sebagai contoh, lebih terkoordinasi, lebih termotivasi, tidak termotivasi atau bosan. Nah, perubahan-perubahan tersebut dapat mengakibatkan bias pada hasil pengukuran. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. The next material is Putri Anissa. Okay, I will continue the material about number 3, regression. Statistical regression usually occurs when subjects are selected based on extreme scores and refers to the tendency of subjects who have the highest scores on the pretest to lower scores on the posttest, and the subjects who have the lowest scores on the pretest to the lowest scores higher on the posttest. Jadi, regresi statistik muncul jika subjek yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kecenderungannya adalah skor bergerak mundur, atau skor bergerak ke arah rata-rata, atau juga skor yang diharapkan. Number 4, pretesting. Pretest interaction occurs when the subject respond or experience different reaction to the treatment because they take the pretest. Jadi, suatu pretest mungkin mengingatkan subjek pada perlakuan. Oleh karena itu, hal ini harus dikendalikan pada penelitian eksperimen sesungguhnya. Karena penelitian ini juga menguji kelompok yang tidak menggunakan pretest, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding. Sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat menunjukkan hubungan sebab akibat tanpa pengaruh variabel lain. Next material is research subject. Teman-teman bisa baca sendiri di PPT bahwa research subject for experimental research, a relative homogeneous population is needed. This population homogeneity is useful for ease of sampling and the treatment to be given. If this homogeneity effort is achieved maximally, it will greatly help increase the validity of the study. For the first one, there are sampling technique. Taken by random sampling. Random sampling technique is taking a sample from a population that is done randomly without regard to strata that exist in the population. Jadi, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. And the next material is data analysis techniques. In quantitative research, data analysis is an activity after data from all respondents
or other data sources have been collected. The data analysis techniques used in the actual experimental research are descriptive statistic and inferential statistic. Jadi di sini ada dua bagian, deskriptif dan inferensial. Next slide, seperti di PPT teman-teman bisa baca. Yang pertama ada deskriptif statistik, yaitu analisis yang dilakukan dengan deskripsikan data mentah menjadi bentuk tabel atau grafik. Dari pengolahan data mentah ini nanti akan diperoleh nilai min, median, modus, dan simpangan baku. Pada umumnya nanti akan ditampilkan juga distribusi frekuensi, kemudian nanti akan divisualisasikan ke dalam bentuk histogram atau poligon. Dan yang kedua, ada inferential statistik, teman-teman bisa baca di PPT. Inferential statistik yaitu merupakan teknik untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini tepat jika sampel diambil dari populasi yang jelas. Statistik ini tepat jika sampel diambil dari populasi yang jelas dan sampel yang random. And next material about advantage of experimental research. Di sini ada 6 bagian. Ada 6 poin. Yang pertama saya akan menyebutkan. The first is the experimental method is the best approach to determine the causal effect of the treatment. Yang kedua, has the potential for a high degree of control over the environment or foreign variables or confounding variables. Yang ketiga, random selection of subjects who have a wide sample. Yang keempat, this method also has the power to manipulate variables. Control accuracy is a feature of experimental research that is well applied in the field of education. Yang kelima, the availability of sufficient time in providing intervention or treatment. And the last, the experimental class and the comparison class are in the same condition. Materi selanjutnya tentang problems that can arise in through experimental research. Ada 4 bagian. Yang pertama, there is complexity in controlling the research environment. Yang kedua, external factors can provide intervention that affect research result. Yang ketiga, the interaction that occurs between the experimental class and the comparison class. Dan yang terakhir, tends to be done over a shorter period of time. However, it can also research is taking too long. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu saya akan membacakan example of true experimental research. Bisa teman-teman baca juga di PPT. Dan saya juga akan membacakan contohnya. Judulnya, penerapan pembelajaran Think, Pair, Share untuk meningkatkan motivasi belajar biologi siswa SMA Negeri Bernas pada kelas 11 IPA. Latar belakang, masih rendahnya motivasi belajar biologi siswa. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi belajar biologi siswa. Desain penelitian. Menggunakan randomized subject, contoh grup pretest dan post-test design. Populasi dari siswa kelas 11 IPA berjumlah 100 siswa. Sampelnya diambil dengan teknik simple random sampling terhadap 100 siswa. Dan pelaksanaannya, peneliti telah meyakini bahwa populasi bersifat homogen, maka dilakukan pengambilan sampel yang kemudian dilakukan pembagian kelas, yakni kelas pembanding atau tidak diberi treatment. Yang kedua, kelompok diberikan pretest.
Selanjutnya, kelas treatment diberikan perlakuan dengan menggunakan metode think, pair, share. Sedangkan kelas pembanding melakukan pembelajaran dengan metode konferensional. Setelah selesai, proses pembelajaran terkait materi yang dipelajari, dilakukan post-test, dan kemudian data yang didapatkan diolah. Teknik pengolahan data menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian, setelah itu barulah data dapat disimpulkan. Oke, baiklah. Demikian penyampaian materi dari saya. Kemudian akan saya serahkan kepada moderator. If you have any question, you can drop them in the chat box. Oke, pertanyaan dari Mae. The form of research in a state. Give an example of an experimental research case related to psychotherapy. Dari Fauzia Pangestika. Please explain what the difference between experimental research and action class research. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Fauzia Pangestika. Tika, are you there? Yes, Bu. Sebentar. Tadi Tika bertanya, what the difference between experimental research and action class research? In my opinion, the experimental method has special characteristic, namely ada 3. Jadi yang pertama, giving treatment or treatment of the symptoms that appear in the response is carried out in real situation with the aim of improving condition or institutional, group, or certain programs. The problems so that it does not pay too much attention to the representativeness of the sample. Begitu, Tika, menurut pendapat saya. Sama-sama, Tika. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maimunah. Jadi pertanyaannya adalah the form of research therapist. Untuk penelitian satu kasus sebenarnya sama kuas
di eksperimental itu ada lagi yang ingin bertanya? Cukup sih saya rasa. Oke, kalau udah nggak ada yang mau nanya, Kalau udah nggak ada yang mau tanya, kita tutup aja kalau nggak ya. ya udah. Jangan lupa keluar ya. Ya udah pada on cam. Udah. Udah di SS, kalau mau udahan ya udah tutup aja. Udah ya. Ya udah akhiri aja. El mau ditutup nggak? Mana Elsa? Okay, that's the presentation from group 12. We apologize if there are wrong word and action. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Anissa. Thank you, Anissa. Makasih ya, Nisa.